warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiratul Ainiksan dengan NIM 1910711024. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, yang dikarang oleh George McTurnan Cahill. Isu atau permasalahan utama yang ada di buku ini yaitu yang pertama, untuk mengerti sifat nasionalisme Indonesia dan gerakan revolusioner diperlukan suatu pengetahuan tentang ciri-ciri dari lingkungan sosial yang dilahirkannya. Kemudian tentang dalam buku ini cukup banyak menceritakan tentang daerah Jawa, bagaimana ekonomi penduduk yang tidak stabil, mata pencaharian pada umumnya yaitu bertani. Tanam paksa yang ada di Jawa seperti dilihatkan dalam buku itu dilihatkan statistik dan menjelaskan kuatnya keyakinan bahwa posisi ekonomi dalam masyarakat kolonial sejalan dengan garis-garis etnis seperti salah satunya etnis Cina. Kemudian faktor penting yang mendukung pertumbuhan satu nasionalisme adalah tingginya derajat homogenitas agama di Indonesia. Lebih dari 90% penduduk beragama Islam. Faktor integrasi lainnya adalah perkembangan bahasa kesatuan. Kemudian munculnya gerakan tani seperti pergerakan Samin. Isinya itu mengenai keinginan kaum tani untuk memperoleh kebebasan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kemudian isu selanjutnya ada konsekuensi terpenting dari pendidikan Barat dan pemberian pekerjaan yang mendiskriminasi orang Indonesia. Dan secara politik, kekayaan negara Indonesia ini sedang diperas oleh orang Belanda pada saat itu. Kemudian adanya pasal 195 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi hukuman penjara maksimalnya selama 4 tahun bagi setiap orang yang terang-terangan menunjukkan rasa tidak senang atau tidak atau menghina atas nama satu atau lebih kelompok penduduk Hindia, dan ini merupakan salah satu halangan yang dirasakan paling sulit oleh kaum nasionalis. Kemudian pecahnya revolusi ketika Jepang memutuskan untuk menyerah dan kemudian Syahrir mendesak Hatta agar bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Isu yang selanjutnya yaitu dalam revolusi Indonesia, hubungan antara ideologi serta landasan kerja dan masa pendukungnya benar-benar penting artinya, yaitu pembentukan Dewan Resolusi Belanda hingga Belanda menyerahkan secara resmi kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Tujuan dari buku ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses kemerdekaan Indonesia itu terwujud, mulai dari kesadaran berbangsa, usaha-usaha dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, hingga ideologi-ideologi serta partai-partai yang muncul, dan itu merupakan tantangan dari pergumulan lahirnya nasionalisme dan revolusi Indonesia. Kemudian temuan yang saya dapatkan dalam buku ini yaitu bahwa orang-orang Belanda ini bersikeras. Gengsi orang Belanda dan rasa rendah diri orang Indonesia tuh dapat dipelihara sebaik-baiknya dengan melarang orang Indonesia berbicara dalam bahasa Belanda dengan seorang orang Belanda. Tidak hanya itu, buku ini ditulis berdasarkan pengamatan langsung penulisnya yang menyaksikan langsung derap perjuangan revolusi ini dari jarak dekat. Kemudian kesimpulan dalam buku ini yaitu kenyataan sebenarnya bahwa industri Indonesia hanya nama saja, tapi yang mengendalikannya orang-orang Cina. Itu terdapat dalam buku ini. Integrasi nasionalisme Indonesia biasanya dianggap karena adanya Volksrat atau Majelis Rakyat. Umumnya keanggotaan Volksrat ini mencerminkan suatu minoritas pergerakan kebangsaan. Kemudian yang dibahas di isu utama itu yaitu tentang kaum tani, penderitaan kaum tani, dan meningkatnya kesadaran politis ke dalam suatu nasionalisme yang bisa mengemukakan pendapat
dan nantinya tinggal menanti seorang elit Indonesia untuk memimpinnya. Kemudian agama Islam merupakan toleransi yang sangat tinggi untuk mendukung perkembangan nasionalisme yang matang. Kemudian pemerintah Hindia Belanda sangat takut. Menurut mereka, bahaya besar itu disebabkan oleh gagasan-gagasan modernis Islam yang diajukan di Kairo, terutama yang berasal dari ajaran Muhammad Abduh. Kemudian adanya cabang Al-Manar serta anggota-anggota masyarakat Minangkabau dari Sumatera Barat yang berorientasi komunalistis, unsur kebangsaan dan anti-imperialisme menambah pergumulan nasionalisme. Kesimpulan selanjutnya yaitu konsekuensi terpenting dari pendidikan Barat ini yaitu perkembangan suatu golongan elit pribumi yang tidak diserap oleh masyarakat kolonial. Suatu golongan elit tersebut tidak merasa puas dan tidak berdaya, dan mereka juga kecewa karena perlakuan orang kolonial tersebut. Kemudian sebelum tahun 1912, nasionalisme Indonesia ini telah menekankan kebudayaan daripada politik. Pergerakan kebangsaan kebudayaan pertama yang terorganisir dicetuskan antara tahun 1906 dan 1908. Usaha seorang pensiunan dokter Jawa yaitu Mas Wahidin Sudirohusodo yang berusaha meningkatkan bangsa Jawa lewat pengetahuan Barat maupun kebudayaan sendiri. Pada perjuangan terakhir dan kemenangan Republik, Belanda tidak dapat menghadapkan dunia kepada suatu fait accompli. Dalam memasuki bulan Februari, mereka yakin bahwa Republik akan lumpuh. Namun, perlawanan militer Republik sekaligus penduduk tidak mau bekerja sama. Menjelang akhir bulan Januari, pasukan Belanda di Indonesia yang jumlahnya kira-kira 145.000, sebenarnya mereka hanya bisa berusaha mempertahankan diri. Kemudian kesimpulan yang akhirnya yaitu pada tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah yang dulunya merupakan wilayah Hindia Timur Belanda, dikurangi dan Barat, kepada Republik Indonesia Serikat yang baru. Dan pada hari yang sama juga, nama kota Batavia diganti lagi dengan nama Indonesia yang lama yaitu Jakarta. Dan kemudian hingga pada akhirnya negara-negara besar di dunia memberikan pengakuan secara de jure kepada Indonesia. Pendapat saya dalam buku ini yaitu pemerintah Belanda menggalang orang-orang dengan berbagai bahasa dan kebudayaan ke dalam kesatuan politis, sehingga tanpa sadar dapat mengembangkan ke dalam diri orang-orang Indonesia itu kesadaran kelompok, apalagi dengan derajat homogenitas agama Islam yang tinggi. Kemudian buku ini memberikan pemahaman tentang periode 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Renville hingga konferensi Meja Bundar, dan akhirnya tahun 1949 bangsa Belanda resmi memberi kedaulatan kepada Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.